Shalom Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Saya percaya ada kuasa Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa untuk Bapak Ibu. Walaupun hari ini kita harus di rumah tidak jadi apa, tapi biarlah waktu ini kita mau berikan buat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu walaupun kami di rumah Tuhan, tetapi kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya bahwa sukacita itu datangnya dari Tuhan, kesembuhan itu datang dari Tuhan, kelepasan itu datangnya dari Tuhan. Dan kami percaya hari ini ada kelepasan, ada sukacita yang akan kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan bersama-sama, kami mau memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan diberkati atas semua puji-pujian yang kami berikan buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari tutup matamu. Mari kita berikan pujian kita terindah bagi Tuhan. Terima kasih ya Allah. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Amin. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari Bapak Ibu yang di rumah, mari kita pujikan lagu ini. Semusim sudah berlalu, penyertaan Tuhan tidak berlalu. Semusim berlalu, Kau selalu menyertai aku Tuhan. Amin. Pelihara kasih-Mu, setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sama-sama kita katakan lebih luas, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur karena memiliki Allah yang dahsyat, besar dan perkasa. Kami bersyukur karena Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur musim boleh berlalu, tapi penyertaan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau sangat baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berikan waktu ini buat Tuhan. Kami mau berikan waktu ini untuk memuliakan Tuhan. Biarlah diberkati Engkau Tuhan atas semua puji-pujian yang kami naikkan bagi Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada berkat luar biasa pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Dimanapun kita berada, mari kita tetap memuji nama Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan, memuliakan Tuhan. Saya jemput bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Yuk bersama-sama dengan saya kita berdiri, kita memuji nama Tuhan. Sungguh alangkah baiknya. Amin. Sungguh alangkah baiknya. Amin. Oh Allah yang baik. Amin. Yuk sama-sama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi yuk. Sungguh alangkah baiknya.
Kau baik Tuhan. Kaulah sahabat bagi kami Tuhan. Saat kami merasa sesak, saat kami sukacita, saat kami semua bergembira, saat kami sakit, Kaulah sahabat bagi kami. Amin. Haleluya. Yesus, Kau sahabatku. Amin. Katakan Dia Yesus sahabat. Woo. Yuk sama-sama. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, kehebatanmu. Oh, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Amin, Kau sahabatku. Goyang di rumah, kita tepuk tangan. Woo. Hidup yang kupilih berarti Membuatku berarti. amin. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Amin. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, kehebatanmu Tuhan. Oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisi. Amin. Amin Tuhan, Kau sahabatku. Kau yang akan selalu berada. Di sisiku, sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Kau sahabatku, amin, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Kau sahabatku Tuhan di sisiku selama-lamanya. Amin. Amin Bapak Ibu semua di rumah. Dia sahabat kita. Satu-satunya Allah dalam kehidupan kita. Satu-satunya pribadi yang selalu mengerti kehidupan kita. Apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupanmu, jangan pernah takut. Ada Yesus sahabat kita. Haleluya. Kalau aku hidup, aku mau hidup buat Tuhan. Amin. Kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup
sama-sama katakan, kalau aku hidup. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Tak bisa, amin, menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Ya, puji syukur kepada Tuhan kalau pada saat pagi hari ini kita boleh kembali beribadah meskipun kita beribadah melalui online. Ya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama tundukkan kepala. Buat Bapak Ibu yang di rumah, kita akan berdoa mohon pimpinan dari Roh Kudus buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat anugerah kemurahan Tuhan yang sudah memelihara, memberkati kehidupan kami. Terima kasih untuk hari-hari yang kami lalui, kalau kami juga ada di dalam pemeliharaan-Mu. Saat pagi hari ini Tuhan, sebentar kami juga mau mendengar sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan, berkati firman yang akan kami terima, berkati firman yang akan kami dengar, sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh meneguhkan, menguatkan setiap kami semua. Bahkan terlebih buat hamba-Mu yang akan memberitakan firman pada pagi hari ini. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan urapi sehingga setiap perkataan yang disampaikan hanya semata-mata adalah firman, hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Saat pagi yang berbahagia ini, ya kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan baca dalam kitab Yeremia, ya, kitab Nabi Yeremia, di dalam pasal 42 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan, Yeremia pasal 42 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Sesudah 10 hari, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Karea dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia, dan seluruh rakyat dari yang kecil
sampai kepada yang besar. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu kepadanya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu. Akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Ayat yang ke-12. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Ya. Setelah kerajaan Yehuda dikalahkan dan Yerusalem jatuh ke dalam tangan kerajaan Babel, maka Raja Nebukadnezar pada waktu itu dia mengangkat seorang gubernur menjadi wakil dari kerajaan Babel di Yerusalem. Mereka mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan menjadi gubernur di Yerusalem. Ya, namun ternyata pemerintahan itu tidak berjalan dengan mulus. Ya, ada perwira tinggi yang bernama Ismail bin Netanya, seorang keturunan raja yang juga seorang perwira kerajaan, telah melakukan persepakatan jahat untuk membunuh Gedalia bin Ahikam. Dia mengadakan persepakatan dengan Raja Bani Amon yang bernama Baalis. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ya, pada bulan yang ke-7 masa pemerintahan Gedalia bin Safan bin Ahikam, Ismail bin Netanya bersama-sama dengan beberapa orang perwira lainnya dari kelompoknya sendiri. Mereka datang ke rumah Gedalia. Mereka bersama-sama berkumpul di sana dan Gedalia menjamu mereka. Namun tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Ismail bin Netanya bersama-sama dengan gerombolannya, mereka bangkit lalu membunuh Gedalia di Mispa, di rumah Gedalia sendiri. Dan kemudian, apa yang terjadi? Pada saat itu, seluruh orang-orang Israel, mereka sudah ditawan, mereka dibuang ke Babel oleh Nebukadnezar. Dan hanya sisa-sisa orang-orang yang dianggap lemah pada waktu itu tinggal di Yerusalem. Mereka melakukan penggarapan kebun-kebun anggur. Ya. Dan di sanalah orang-orang yang masih sisa itu, akhirnya mereka dibawa oleh Ismail bin Netanya. Mereka ditawan oleh Ismail bin Netanya. Ya. Ketika didengar oleh perwira tinggi yang lain yang bernama Yohanan bin Kareah tentang kejahatan yang dilakukan oleh Ismail bin Netanya, maka Yohanan bin Kareah kemudian dia mengumpulkan perwira-perwira tinggi yang masih setia dan mengumpulkan semua para tentara prajurit yang masih setia kepadanya. Lalu mereka mengadakan penyerbuan kepada Ismail bin Netanya. Dan terjadilah pertempuran. Ketika itu mereka berada di daerah Gibeon. Ya. Dan di dalam pertempuran itu ternyata Ismail bin Netanya berhasil dikalahkan. Namun ia sempat melarikan diri dengan beberapa orang temannya. Sehingga rakyat yang ditawan oleh Ismail pada waktu itu mereka sangat bersuka cita. Karena Yohanan bin Kareah dianggapnya lebih baik, lebih bijaksana daripada Ismail. Dan akhirnya
mereka mengikuti Yohanan bin Kareah. Mereka berjalan terus, mereka menyusuri padang gurun. Dan mereka sampai di sebuah penginapan di Bethlehem. Nah, di sana mereka bermaksud untuk melanjutkan perjalanan menuju ke tanah Mesir. Ketika mereka merasa ada sesuatu yang sangat mengkhawatirkan di dalam perjalanan mereka. Sebab ketika Gedalia bin Safan bin Ahikam itu dibunuh oleh Ismail bin Natanya, maka mereka berpikir bahwa Raja Babel itu akan mengambil tindakan balas dendam dan mereka akan dihancurkan dan dikejar oleh Raja Babel, di mana perwakilan yang mereka taruh telah dibunuh. Saudara-saudara, ya, namun di tengah-tengah rasa takut, di tengah-tengah rasa khawatir dan gelisah yang kuat, ya, orang-orang Israel yang dipimpin oleh Yohanan ini, mereka memutuskan untuk datang kepada Yeremia. Datang kepada Nabi Yeremia dan mereka memohon supaya Nabi Yeremia berdoa. Supaya Nabi Yeremia menanyakan kepada Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia ketika ia berdoa. Yeremia 42 ayat yang ke-11 berkata, janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Betapa hebat, betapa herannya. Tuhan berbicara kepada orang-orang Israel yang pada masa itu dilanda ketakutan yang luar biasa. Merasa khawatir, gelisah. Karena mereka takut dengan kebengisan Raja Babel. Kalau mereka dikejar, kalau mereka pun akan dibunuh. Ya, tetapi firman Tuhan yang datang kepada mereka, jangan takut kepada Raja Babel. Jangan takut. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Memang hari-hari belakangan ini, banyak berita yang kita dengar tentang pandemi yang bukan semakin membaik, tetapi semakin bertambah-tambah. Dan ini membuat orang-orang banyak ketakutan, khususnya kita yang ada di Indonesia. Saya mengutip salah satu berita dari Detik Health tentang data penyebaran COVID. Ini saya ambil data dari tanggal 25 bulan Juni. Ya. Ada 18.872 kasus. Dan yang tertinggi pada waktu itu terjadi di DKI Jakarta. Ya, hampir mencapai 7.000 kasus. Bahkan berita berikutnya, ya, pada tanggal 26 Juni. Ini sungguh menyeramkan lagi. Terjadi kasus yang tertinggi di DKI, 9.000 kasus. Bahkan secara total ada 21.000 kasus di Indonesia yang terinfeksi oleh virus COVID. Dan hal ini ya bukan menambah kita damai, tetapi berita-berita ini membuat kita bertambah khawatir, bertambah takut. Bahkan orang-orang yang selama ini kita kenal dekat, mereka sudah melakukan protokol kesehatan, memakai masker, mereka rajin cuci tangan, mereka juga tidak banyak berkumpul. Tetapi hari-hari ini, orang-orang yang kita kenal dekat itu, ada beberapa orang yang harus terpapar juga
oleh COVID. Ya, bahkan di antara kita sendiri, kalangan jemaat, itu ada beberapa yang terkapar oleh virus corona ini. Bahkan dokter-dokter, perawat, tidak sedikit juga mereka yang mengalami infeksi COVID ini. Ditambah lagi, ada beberapa pendeta GBI di Tangerang. Mereka pun terkena COVID dan harus isolasi mandiri. Betapa menakutkan. Bahkan banyak sekali juga anak-anak balita yang waktu-waktu sebelumnya tidak kita dengar. Mereka tertular virus. Saat ini mereka pun harus terpapar. Anak-anak balita harus menderita karena virus ini. Bukankah ini berita yang sangat menakutkan, bukan? Membuat kita lebih khawatir. Rasa takut kita. Dan saat ini, firman Tuhan berkata, Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Dia mau menyelamatkan. Bahkan dia mau melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Jangan khawatir. Jangan takut. Memang kita berada di dunia yang saat ini seakan-akan tidak pernah memberikan harapan. Namun Yesus datang kepada kita. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Injil Matius 11 ayat 28. Ya. Tuhan Yesus mengundang kita semua. Mari datang kepada Dia. Engkau yang khawatir. Engkau yang ketakutan. Engkau yang tidak memiliki masa depan, harapan. Karena virus yang begitu masif ini melanda kita. Melanda dunia. Bahkan kita yang terkena, terpapar sekalipun pada saat ini. Jangan engkau putus asa. Jangan engkau merasa sendiri. Tetapi Tuhan Yesus berkata, mari datang kepadaku. Engkau yang berbeban berat dan engkau yang letih lesu. Menghadapi keadaan ini. Menghadapi penyakitmu. Menghadapi segala pergumulan hidupmu di hari-hari terakhir ini. Mari datang kepada Dia. Karena Yesus mau menanggung setiap penderitaan, beban yang kita pikul. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Dan engkau yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri. Karena engkau terpapar virus corona. Jangan engkau bimbang. Jangan engkau ragukan kemampuan Tuhan kita. Karena Ia sanggup untuk menyembuhkanmu. Seperti orang-orang Israel yang sisa tadi. Ketika mereka merasakan takut, merasakan khawatir. Ada ancaman yang besar yang akan mereka hadapi. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka. Jangan takut. Ya, sebab Tuhan hadir di tengah-tengah masa sulit mereka. Tuhan ada di dalam ketakutan, kekhawatiran mereka. Tuhan mendampingi, Tuhan menuntun. Tuhan Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkan. Ya, Matius 8 ayat 7. Dan Yesus sanggup, Yesus mau menyembuhkan kita. Memang dunia mengkhawatirkan. Tetapi, mari pada saat pagi ini, Tuhan mengajak kita, arahkan mata rohani kita kepada Tuhan Yesus, yang selalu bersedia mendampingi dan menolong kita. Berita dunia selalu memberi kabar yang kurang baik. Berita dunia memberikan kita kabar yang membawa ketakutan. Setiap hari di masa-masa sekarang ini, berita itu membuat kita mungkin frustasi di dalam menghadapi kehidupan ini. Apalagi kita yang sudah terpapar. Tetapi saat ini, berita kerajaan Allah memberikan kabar damai. Berita kerajaan Allah memberikan kabar baik kepada semua orang, kepada kita. Berita kerajaan Allah membawa pengharapan kepada setiap orang yang mendengarnya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus mau menanggung
setiap penyakitmu, pergumulanmu. Yesus mau menolong engkau. Jangan ragukan kasih Tuhan. Jangan ragukan kemampuan Tuhan. Sebab Yesus mau datang kepada Bapak, Ibu, dan saya. Dia mau menyembuhkan. Dia mau menguatkan. Dia mau menghiburkan. Dia mau menghapuskan kekhawatiran kita saat pagi hari ini. Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari buka mata rohani kita. Jangan fokuskan hidup pandangan kita kepada kabar berita-berita dunia ini. Sebab semuanya ini tidaklah lebih besar dari kuasa yang Allah miliki. Tidaklah lebih besar dari kemampuan Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia boleh membuat kita takut. Kabar-kabar boleh membuat kita khawatir. Tetapi saat ini, arahkanlah mata rohani kita kepada Dia. Maka Dia akan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Yesus akan menolong kita melewati masa-masa sukar ini. Engkau yang terpapar, engkau yang terinfeksi. Pada saat pagi hari ini, mari datang kepada Tuhan. Jangan pernah ragukan kuasa Allah-mu. Engkau membutuhkan pertolongan dokter, yes. Jangan engkau lupakan itu. Tubuh kita mungkin masih membutuhkan obat-obatan vitamin untuk meningkatkan imunitas kita. Jangan buang itu. Pergunakan itu. Tetapi dari segala semuanya itu, Tuhan akan pakai menjadi alat kesembuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mengalami infeksi coronavirus ini. Jangan putus asa. Tuhan pasti menolong kita. Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-36 menuliskan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ketika kepala rumah ibadat Yairus, dia datang kepada Tuhan Yesus. Sebab anak perempuannya di rumah sakit keras dan hampir mati. Dia memohon kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus datang sampai di rumah kepala rumah ibadat itu, orang-orang di sana sedang menangis dan memberi kabar. Enggak usah menyusahkan Tuhan untuk apa lagi. Sebab anakmu sudah mati. Tetapi Yesus memiliki kuasa dan pandangan yang berbeda dengan mereka. Tuhan Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka yang membuat takut kehidupan keluarga ini. Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Sebab Dia mau memberikan yang terbaik kepada kita. Dia mau menyelamatkan kita. Dia mau menyembuhkan kita dari segala penyakit, persoalan yang kita hadapi pada saat hari ini. Dia sanggup menyembuhkanmu. Dia sanggup menghiburkanmu. Dia sanggup melepaskan segala kekhawatiranmu. Asal kita tetap tinggal di hadirat Tuhan. Amin untuk firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan berkati kita semua. Biarlah pengharapan ini boleh meneguhkan kita untuk terus berharap kepada Tuhan Yesus. Pengharapan ini membawa kita untuk lebih lagi kita sadar bahwa Yesus selalu siap sedia bagi kita. Dan Dia mau menolong setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Di saat pagi yang indah ini ya Bapa, hamba sudah berhenti berkata-kata. Satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau ada di sisi kami. Baik di saat kami berduka, baik di saat kami dalam kesukaran, kesulitan, bahkan di saat kami sakit sekalipun Tuhan, Engkau ada di samping kami.
Tuhan mau melakukan segala perkara yang ajaib bagi kami. Sebab itu Bapa, saat pagi hari ini, teguhkan dan kuatkan iman kami. Supaya kami Tuhan boleh terus menatap memandang kepadamu. Kami boleh melihat Tuhan Yesus adalah Tuhan kami yang lebih besar dari segala persoalan hidup ini ya Bapa. Bahkan Tuhan, buat mereka yang sakit pada saat pagi hari ini, yang terpapar COVID, yang sedang menghadapi Tuhan isolasi mandiri, yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Yesus. Karena janji-Mu adalah janji yang pasti bagi kami yang berharap dan mau menaruh iman percaya kami kepada Yesus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh pendengar jemaat yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Tuhan teguhkan, kuatkan iman mereka untuk melalui hari-hari ini. Karena kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau ada kekuatan dan pertolongan di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapak Ibu Saudara semua, kita mau berdoa, kita mau akhiri jam ibadah kita mau satukan hati kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini kami mengucap syukur, jam ibadah kami sudah selesai. Kami percaya setiap kami yang mengikuti ibadah secara online sudah diberkati Tuhan. Baik itu melalui pujian-pujian maupun firman Tuhan yang kami sudah dengar Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan setiap kami, meneguhkan setiap hati kami Bapa. Kau berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada. Biarlah Kau memberkati Tuhan setiap apa yang mereka kerjakan. Yang lemah diberikan kekuatan, yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang susah Kau berikan jalan keluar. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan anak-Mu Tuhan. Begitu juga pada saat hari ini kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, yang keadaannya masih pandemik ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan turun tangan dan bekerja di tengah-tengah bangsa kami Bapa, sehingga segala sakit penyakit yang ada di dalam dunia ini Tuhan, Engkau akan bebaskan dan kami boleh pulih kembali Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pada saat hari ini, kalau sebentar juga kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberikan kasih karunia. Tuhan
menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera kepada engkau, Tuhan akan membuat engkau menjadi berhasil. Engkau akan dijadikan kepala bukannya ekor. Bahkan Tuhan memberkati seluruh aspek kehidupanmu Tuhan. Apa yang kau kerjakan Tuhan akan dijadikan berhasil di dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan, mari kita terima berkat ini daripada Tuhan Yesus putranya yang tunggal. Tuhan akan memberkati kita dimanapun kita berada. Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan kasih karunia-Nya dan damai sejahtera selalu memberkati kita. Bahkan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin.